Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Oleh Rizky. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dengan judul Predictive Load Balancing and Failover berbasis AI untuk jaringan dual ISP. Proposal ini merupakan kelanjutan dari tugas UTS saya sebelumnya, yaitu perancangan model, load balancing, dan failover dual USB. Baiklah, presentasi ini akan mengikuti 4 poin soal UAS secara beruntun. Pertama, analisis sistem existing dan posisi dalam taksonomi metode AI. Kedua, identifikasi masalah kinerja dari sistem tersebut. Ketiga, usulan metode AI untuk mengatasi masalah itu. Dan keempat, keunggulan metode usulan dari justifikasi dari jurnal internasional bereputasi. Kita mulai dari sistem existing yang merupakan hasil rancangan saya di UTS. Sistem ini adalah jaringan 2 USB pada sebuah kantor pemerintahan dengan Indiwi sebagai jalur utama dan Starlink sebagai jalur cadangan. Cara kerjanya seperti ini. Sistem secara berkala mengacak status kedua ISP. Jika keduanya aktif, trafik akan didistribusikan menggunakan mekanisme load balancing berbasis policy base, routing, atau PCC. Ini sifatnya statis berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan di awal. Hasilnya kemudian didistribusikan ke switch atau access point ke seluruh ruangan. Namun, jika sistem mendeteksi ISP utama down, barulah proses failover dijalankan untuk mengalihkan traffic ke ISP cadangan. Perhatikan di sini, failover baru bertindak setelah link benar-benar putus total, bukan sebelumnya. Menurut studi literatur AI pada load balancing SDN oleh Farahi tahun 2025, metode berbasis kebijakan atau threshold statis seperti PBR dan PCC yang saya pakai ini termasuk pendekatan konvensional yang belum memanfaatkan kemampuan prediksi kondisi jaringan, berbeda dengan pendekatan machine learning yang sudah banyak dikaji beberapa tahun terakhir. Dari sistem existing tadi, saya mengidentifikasi dua masalah kinerja utama. Masalah pertama, failover bersifat reaktif. Sistem baru memicu perpindahan jalur setelah proses monitoring berkala mendeteksi ISP utama benar-benar down. Ada jeda waktu antara deteksi sampai proses switching selesai. Dan jeda ini menyebabkan downtime. Padahal tanda-tanda penurunan kualitas jaringan seperti naiknya latensi atau paket loss biasanya sudah muncul sebelum link benar-benar putus. Masalah kedua adalah load balancing bersifat statis. PBR dan PCC mengarahkan trafik berdasarkan aturan tetap, bukan berdasarkan kondisi link secara real time. Ini juga didukung studi Alifi dan Ihsan tahun 2026 yang saya pakai di UTS, yang menunjukkan adanya trade-off. PCC unggul dari susu throughput, tetapi lebih rentan terhadap paket loss dan session drop. Sementara PBR lebih stabil sesinya, tetapi throughputnya lebih rendah. Artinya, tidak ada satupun metode konvensional ini yang optimal di kedua sisi sekaligus. Mengapa masalah ini urgent untuk diselesaikan dengan pendekatan AI? Begini alurnya. Ketika kondisi link mulai memburuk, sistem existing belum bisa mendeteksi karena hanya memantau status aktif atau tidak aktif. Failover baru tertrigger saat ISP benar-benar down, dan ini berujung pada downtime layanan publik dan administrasi. Untuk instansi pemerintahan, ketersediaan internet berhubungan langsung dengan akses aplikasi layanan publik, koordinasi digital antar unit, dan produktivitas pegawai. Pendekatan yang hanya beraksi setelah kegagalan terjadi tidak lagi cukup untuk kebutuhan layanan yang menuntut ketersediaan tinggi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengantisipasi gangguan sebelum benar-benar berdampak ke pengguna.
Inti masalahnya, sistem butuh kemampuan memprediksi kondisi link, bukan hanya mendeteksi kegagalan yang sudah terjadi. Sebagai dasar untuk usulan metode AI, saya menggunakan paper dari Farahi tahun 2025 berjudul A Comprehensive Overview of Load Balancing Method in Software Defined Network yang terbit di jurnal Discover Internet of Things, jurnal open access sehingga bisa diunduh secara gratis. Paper ini membahas masalah ketidakseimbangan trafik pada software defined network dan mengulas berbagai metode AI mulai dari machine learning, reinforcement learning, hingga metaheuristik, termasuk metode prediktif seperti LSTM untuk mendukung load balancing dan failover yang proaktif. Paper ini juga sangat relevan karena menegaskan bahwa pendekatan prediktif berbasis AI terbukti lebih adaptif dibandingkan metode statis atau berbasis aturan seperti yang dipakai di sistem existing sekarang yang ada di kantor saya. Berdasarkan masalah dan literatur tadi, saya mengusulkan metode predictive load balancing dan failover berbasis LSTM atau long short term memory. Konsepnya adalah menambahkan modul AI prediction engine pada gateway jaringan yang secara berkala memantau metrik link seperti latency, paket loss, throughput, mode STM, kemudian memprediksi kondisi link ini beberapa saat ke depan. Keputusan load balancing dan failover diambil berdasarkan hasil prediksi tersebut, bukan hanya berdasarkan status link saat itu juga. Ada tiga fitur utama. Pertama, proactive failover, sistem beralih jalur sebelum link benar-benar putus. Begitu prediksi menunjukkan tren degradasi yang signifikan. Yang kedua, dynamic load balancing, bobot distribusi trafik menyesuaikan prediksi kapasitas link secara real time. Dan yang terakhir, yang ketiga, eh, continuous monitoring, model dilatih ulang secara berkala dengan data terbaru agar prediksinya tetap akurat. Ini gambaran arsitekturnya. Kedua ISP, IDBIS dan Starlink tetap masuk ke gateway secara multi-one router seperti sebelumnya. Namun sekarang di dalam gateway ditambahkan AI prediction engine berbasis LSTM yang memprediksi kondisi link dan menghasilkan keputusan dynamic load balancing serta proactive failover. Hasilnya kemudian didistribusikan seperti biasa ke switch utama atau akses point ke seluruh ruangan. Sisi kanan ada siklus prediksi dan retraining, mulai dari mengumpulkan metrik link, memprediksi kondisi ke depan dengan LSTM, membandingkan dengan ambang batas kualitas, memicu tindakan load balancing atau failover, hingga menyimpan data aktual untuk melatih ulang model secara berkala. Secara alur kerja, sistem dimulai dengan mengukur metrik link seperti latensi, paket loss, throughput. Data ini masuk ke model STM untuk memprediksi kondisinya. Jika prediksi menunjukkan degradasi yang signifikan, sistem langsung melakukan proactive failover, mengalihkan trik ke ISP cadangan sebelum link utama benar-benar putus. Jika tidak, sistem menjalankan dynamic load balancing, menyesuaikan bobot distribusi traffic ke dua ISP berdasarkan prediksi kapasitas real time. Lalu kembali lagi, siklus monitoring, siklus berjalan terus-menerus sehingga sistem selalu berada pada estimasi jalur terbaik sebelum kondisi jaringan memburuk. Oke, sekarang saya bandingkan mode existing dengan mode usulan. Mode existing berbasis PBR akuisisi bersifat reaktif. Distribusinya trafik statis, tidak ada mekanisme prediksi, dan downtime-nya cenderung lebih lama saat terjadi gangguan.
Sebaliknya, metode usulan berbasis LSTM prediktif ini bersifat proaktif, distribusi grafiknya dinamis, mengikuti hasil prediksi, manfaat pola data historis, dan berpotensi menekan downtime serta pocket loss. Justifikasinya saya ambil dari paper Farahi tahun 2025 tadi, kajian literatur atas berbagai metode AI pada load balancing SDM menunjukkan bahwa pendekatan prediktif seperti STM dan reinforcement learning secara konsisten meningkatkan efisiensi distribusi traffic dan menekan konsumsi sumber daya dibandingkan metode statis atau berbasis aturan konvensional. Ini mendukung pemilihan pendekatan prediktif pada usulan saya. Oke. Eh, untuk metode penelitian, saya tetap menggunakan Network Development Life Cycle atau NDLC seperti di UTS, namun saya tambahkan tahap data dan model. Urutannya analisis untuk inventaris ISP dan pola gangguan dari hasil UTS, desain untuk topologi integrasi gateway AI, data dan model untuk mengumpulkan data metrik link dan melatih model STM, prototype untuk simulasi predictive load balancing, implementation untuk penerapan terbatas di perangkat gateway, dan terakhir monitoring manajemen untuk mengukur uptime, throughput, latency, paket loss, serta melakukan retraining model secara berkala. Penelitian ini memberi dua jenis kontribusi secara akademis. Secara akademis menguji relevansi metode AI prediktif pada kasus nyata jaringan pemerintah membandingkan pendekatan reaktif dan proaktif. Dengan proaktif, ini menyediakan rancangan evaluasi berbasis metrik kinerja jaringan atau QoS. Secara praktis, downtime layanan digital pemerintah berpotensi ditekan lebih jauh. Starlink bisa berfungsi sebagai backup dan lebih responsif untuk seluruh kantor, bukan hanya satu ruangan, dan manajemen trafik menjadi lebih adaptif tanpa perlu menambah kapasitas ISP. Untuk kontribusi adalah untuk kontribusinya adalah bergesernya dari jaringan yang beraksi terhadap gangguan menjadi jaringan mengantisipasi gangguan. Oke, sebagai kesimpulan, integrasi model prediktif berbasis STM ke dalam mekanisme load balancing dan failover 2SP ini mengubah karakter jaringan kantor pemerintahan dari tadinya reaktif menjadi proaktif. Pendekatan ini melanjutkan fondasi arsitektur 2SP yang sudah saya rancang di UTS, sekaligus menjawab kelemahan mendasar yaitu lambatnya respon terhadap degradasi jaringan sebelum kegagalan total terjadi. Diharapkan pendekatan ini dapat mendukung ketersediaan layanan digital yang lebih andal bagi pelayan publik. Baiklah, terima kasih. eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.